Salam jumpa, halo pemirsa Dhamma TV, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Didit Pramono dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Santai. Para pemirsa Dhamma TV, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Kalau berbicara tentang pendidikan di Indonesia ini terus berkembang ya. Buktinya banyak sekali sekolah yang berbasis internasional. Dan kali ini kita akan membahas tentang pola pendidikan Muhammadiyah di jalur sekolah. Dan konon Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi masyarakat yang besar yakni Muhammadiyah, pernah berpikir bagaimana melakukan upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pemikiran yang dinamis melalui jalur pendidikan formal. Tujuannya antara lain adalah seperti yang diucapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu, yakni jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dan berkarya untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Muhammadiyah sendiri. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah pola pendidikan Muhammadiyah jalur sekolah. Bagaimanakah pendidikan di Muhammadiyah tersebut? Tentunya saya tidak sendiri di siang hari ini. Saya sudah bersama dengan Bapak M. Arif, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Bidang Didasmen, Seni Budaya dan Olahraga. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, Mas Didi tadi ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Cuacanya lagi cerah sekali dan kita sekarang berada di Mata Hati Keramik. Wow, luar biasa sekali. Tadi saya masuk, suasananya indah banget, banyak sekali karya-karya seni ya Pak ya? Iya. Ini kayaknya aktivitas Pak Arif selain menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Bidang Didasmen ya? Iya. Oke, jadi di sini tempat seperti apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV. Ini Mata Hati Keramik ya. Sebenarnya Mata Hati Keramik itu aktivitas saya sehari-hari. Di sini ada 3 tempat. Oke. Ada di sini, terus di Wastu Asri ini, terus di depan Jatipak 2, terus ada di Kaliwatu. Di mana di sini ada banyak karya-karya yang keramik yang mass product. Oke. Meskipun ada juga yang limited, ada juga yang seni. Juga ada aktivitasnya, ada wisata keramik, ada pottery class, ada creativity training, dan lain-lain lah. Oke. Ya. Berhubungan dengan jalur pendidikan juga nih, kalau tentang belajar tentang bagaimana mengolah keramik ya Pak ya? Iya, di sini Pak ya? Iya, betul. Jadi itulah. Oke, kita masih ngobrolin tentang pendidikan Pak ya. Tadi saya singgung tentang pendidikan di Muhammadiyah. Bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan Muhammadiyah itu Pak? Pendidikan Muhammadiyah itu sebenarnya, ini sejarahnya panjang ya. Oke. Kalau sejarah pendidikan Muhammadiyah itu boleh dikatakan cukup panjang. Kalau sekarang tahun 2023, dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan pada 1 Desember 1911 ya. Ya, mungkin sudah 113 mungkin ya, kurang lebih 112-13. Bahkan 1900 itu sudah diawali ya, 1904, 05 itu sudah diawali. Jadi intinya bahwa di situ ada suatu idealisme, suatu gagasan untuk mensinergikan antara waktu itu pendidikan Islam itu kan kebanyakan pondok pesantren. Betul. Sedangkan pemerintah, dalam konteks ini pemerintah kan kolonial, itu modern, barat-baratan. Nah, di sini ada gagasan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mensinkronkan itu, menjadikan satu gitu loh. Jadi memodernkan pendidikan Islam dengan memasukkan pendidikan ala Barat. Oke, jadi kolaborasi Pak ya, antara pendidikan yang standar, integrasi lah ya, dengan pendidikan agama tentunya ya. Betul. Oke, terus Pak? Nah, di situ beranjak dari situ, terus akhirnya ini boleh cerita sedikit ya, biar tahu prolognya gitu. Panjang juga nggak apa-apa. Karena kalau bicara sistem kan harus tahu dari awalnya gitu. Bener, pengen tahu bagaimana sejarah awal. Iya, ide gagasan itu akhirnya ya tentu saja di awal ini ada pertentangan kan, ada something new, ada sesuatu yang baru dari yang pada biasanya itu. Kreativitas semacam itu, kesadaran semacam itu kan tidak mudah Pak. Tidak serta-merta langsung bisa diterima. Itu kan ada paham-paham di agama mungkin yang dogmatis atau apa, sehingga menganggap itu salah dan sebagainya. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan kekeh sampai akhirnya pada 1911 itu tadi, dia di rumahnya, di ruang tamu yang konon ukurannya 2,5 kali 8, dia memulai pendidikannya. Bahkan meja kursinya
diambil dari rumahnya, bahkan beberapa dia bikin sendiri untuk menyiapkan itu. Diawali dari 8 siswa. Nah, ini berlanjut sampai sekitar 50-an, terus berlanjut. Gitu perkembangannya. Jadi kalau boleh cerita nih agak panjang sedikit ya. Di pendidikan Muhammadiyah itu kalau dianggap periodisasi, itu boleh yang pertama dianggap sebuah era perintisan. Iya. 1900 sampai 1923 sampai beliau wafat. Itu merintis. Nah, uniknya ketika 1911 itu dia membuka sekolah, belum Muhammadiyah loh ini. Baru 1912 dia membentuk Persyarikatan Muhammadiyah. Setahun setelah itu, 18 November kan, miladnya kan 18 November Muhammadiyah itu. Nah, dia membentuk dengan maksud dan tujuan untuk mengelola ini, mengamankan atau mengelola nanti bagaimana sekolahnya ini berkembang, kan begitu. Tapi justru persyarikatan ini juga berkembang pesat juga. Nah, itu periode perintisan sampai dia wafat ya 1923 kita sebut dengan perintisan. Nah, era ini kan belum banyak sekolah, kan masih kompetitornya kan pemerintah kolonial kan. Ini menarik. Ya boleh dikatakan perintis loh Muhammadiyah ini dan pendidikan ya. Kita belum merdeka loh waktu itu. Nah, setelah 23 sampai tahun berapa ya Orde Lama itu ya sampai 66 ya kurang lebih ya. Itu kan ada pergolakan yang cukup panjang tentang kemerdekaan tahun 45. Itu pendidikan agak tersisihkan. Kita fokus pada itu dan dia juga berjuang di situ melalui pendidikan dan sebagainya. Juga mulai muncul sekolah-sekolah kompetitor yang lain. Zaman siswa kan sudah mulai ada tahun 1922. NU juga ada. Nah, tapi 19 ini mulai sampai 66 ini kita sebut dengan pengembangan. Karena tanpa terasa ini dukungan para saudagar dan sebagainya akhirnya keluar Jogja sampai keluar pulau. Ini berkembang sekolah Muhammadiyah. Berikutnya era tahun 1960 ini sudah 7 bulan Orde Baru sampai terakhir reformasi 98. Nah, ini menariknya karena pendidikan di era Orde Baru itu kan sentralistik. Jakarta, semuanya kan dari Jakarta, berpusat di Jakarta. Nah, ini sekolah-sekolah muncul pemerintah. Bahkan masa kecil saya generasi 60-an 70-an ya. Saya aja sekolah waktu TK dengan di Bustandul Alfar milik Muhammadiyah. Kebetulan saya kembar, jangan kaget, saya ini kembar karena nanti ketemu di Kaliwatu kan sama-sama. Oh gitu ya, ketemu ada satunya gitu ya. Sana saya di sini, dia di sana itu ya. Kan dipisah, dia kakak dan dia di Muhammadiyah. Karena waktu TK ini cerita pribadi nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, Nakal, saya itu nakal gitu loh ya. Oh gitu. Jadi waktu di TK dengan Mas Rofik dengan kembaran saya owner Kaliwatu itu nuakalnya bukan main. Wes akhirnya iki gak dipisah bahaya. Akhirnya saya dimasukkan di sekolah negeri, dia tetap di Muhammadiyah di Aisyah, Bustandul Alfred. Nah di situ saya di negeri kan mulai muncul sekolah Inpres. Betul. Wah itu jamur itu. Nah kompetitor mulai banyak. Tetapi waktu itu jangkauan pemerintah belum sampai terluar, terpinggir, Muhammadiyah bisa masuk. Makanya Muhammadiyah di Indonesia kan merata. Jumlahnya sekolahnya sekarang luar biasa gitu ya. Itu sampai pinggir-pinggir. Nah, ini mulai ada standarisasi yang ditentukan oleh pemerintah apa yang disebut dengan mungkin bahasanya standarisasi atau akreditasi atau apa gitu. Dan akhirnya ngikut sana meskipun kita pasti plus karena kan kita sekolah berbasis Islam ya, dari berbasis Islam dan sains. Perbedaan yang cukup signifikan juga itu eranya desentralistik. Otonomi ya, otonomi daerah, berhak menentukan nasib dan sebagainya. Nah, di situ juga mulai muncul sekolah-sekolah yang sama-sama Islamnya dengan segmen high class gitu atau medium atau ini ya berbasis internasional dan sebagainya. Tapi Muhammadiyah juga gak kalah, juga sama membuat seperti itu. Tapi kan mulai ada kesadaran dari beberapa organisasi Islam yang lain untuk terus tumbuh. Itu era sekarang dan tantangan ini luar biasa dan kita pun juga menciptakan sekolah-sekolah seperti itu. Buktinya kan kita bertahan sampai sekarang dengan jumlah sekolah yang hampir pendidikan kita itu hampir 9.000 loh. Kita miliki seluruh Indonesia itu dari jenjang KB, TK, SD, SMA sampai perguruan tinggi itu jumlahnya banyak loh itu untuk. Nah, yang terakhir kalau saya sebut ini definisi saya sendiri nih.
secara era ini pertama perintisan, kedua adalah pengembangan, terus kelembagaan, ya lembaganya mulai kuat, ada di Dasmen. Nah sekarang ini era transformasi. Ini kan nggak jelas ini. Zaman sekarang ini masa depan unpredictable ya mas. Kita menciptakan sekolah pendidikan yang ke depan nggak tahu profesinya apa. Banyak sekali muncul profesi baru ya, bidang-bidang pekerjaan baru. Kita menciptakan sekolah ini gimana? Ini masa-masa transformasi atau kita sebut, kalau dulu perkembangan zaman itu kan linear ya. Tapi itu kan ketika milenium keempat, eranya kita sekarang kita sebut era digital. Era digital itu decoupling bahasa kita ya. Decoupling itu keterlepasan. Kalau dulu paralel, sekarang betul-betul lepas. Lepas dari sejarah yang semacam itu. Nah, ketika lepas ini, bagaimana kita menciptakan pendidikan? Makanya sekarang biar bisa mengejar Pak ya. Sepakat. Makanya sekarang pendidikan kan tidak hanya pendidikan Muhammadiyah, tidak hanya pendidikan formal, tapi non formal juga. Oke, Pak Arif, sabar dulu ya, kayak seru banget ya obrolan kita ya. Kalau cerita harus menggebu-gebu ya, biar pemirsa Dama TV juga tahu bagaimana sih sejarah dari pendidikan di Muhammadiyah. Tapi jangan kemana-mana, kita nanti nyambung lagi ngobrolnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih menyaksikan Ngobras Ngobrol Santai. Saya masih bersama dengan Bapak M. Arif selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Bidang di Dasmen, Seni, Budaya, dan Olahraga Muhammadiyah, betul Pak ya? Kota Batu. Kota Batu. Oke, karena kita juga hari ini lagi ada di Kota Batu ya. Iya, seger banget nih udara di sini. Pemirsa Dama TV, tadi kita udah ngobrol tentang bagaimanakah sejarah dari pendidikan Muhammadiyah di Indonesia, dan tadi Pak Arif juga menyinggung bahwa semakin kesini tantangan di bidang pendidikan ini semakin tinggi ya, apalagi di era digital. Nih, bagaimana nih dari Muhammadiyah sendiri menanggapi situasi seperti ini? Ya, mau tidak mau kita harus adaptif. Apapun kondisinya, keadaannya, seperti disampaikan tadi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita itu berkemajuan dan dinamis. Betul. Ketika ada kata kunci dinamis, ya kita dinamika ini kita harus ikuti dan kita harus adaptif dengan keadaan situasi apapun. Kita beradaptasi. Orang menyebut era digital, ya kita digital. Jangan lupa loh. Sampai tahu nggak, di Indonesia ini ada kampus perguruan tinggi Metaverse. Metaverse loh. Metaverse itu kan tidak ada kampus. Saya sampai ditanya seorang profesor bertanya sama saya, Mas, aku kepingin tahu sekolahnya Muhammadiyah yang Metaverse itu di mana kampusnya. Loh, kalau Metaverse nggak ada di realistisnya nggak ada. Semua di Metaverse, di dunia maya kan. Muhammadiyah punya. Dan jangan lupa, konon katanya yang sudah mengucapkan selamat juga Elon Musk loh. Menarik kan ini? Ini kita berkemajuan, kita muncul ke depan. Bahkan dari salah satu guru kita di Muhammadiyah Batu sudah, ini kan semester 2, dia udah kuliah di kampus Metaverse. Kemarin saya diajak, Mas, aku saya kepingin tahu kampus Metaverse. Ayo, diajak ke saya, sini Pak. Akhirnya berhadapan dengan komputer, dengan laptop. Bapak mau tak ajak ke perpustakaannya? Ini Muhammadiyah mencoba untuk terdepan. Selain juga di yang lain-lain bahwa kompetensi kekinian semacam communication skill, creativity, cyber, karakter, dan sebagainya tetap kita ramu, kita rangkum, kita masukkan ke kurikulum untuk menghadapi tantangan ini. Karena attitude dan sikap dan sebagainya itu justru sekarang basic skill itu penting, apalagi creativity Pak. Sekolah guru-guru kita sudah latih kita creativity. Kebetulan bidang saya kreativitas juga sih ya. Saya banyak mengajar di corporate ya, di perusahaan lokal, nasional maupun internasional. Baru minggu kemarin saya mengajar di perusahaan Jerman tentang kreativitas. Bagaimana era sekarang orang nyebut era kreatif ya, zaman industri kreatif. Ketika era industri kreatif, everyone, semua orang harus kreatif. Betul. Kalau nggak kreatif, lewat. Ketinggalan. Guru kreatif, kepala sekolah kreatif,
Kepala dinas harus kreatif, camat, lurah, marketing, presenter harus kreatif juga. Iya kan? Karena eranya seperti itu, dan itu basic skill. Saya mau tanya, belajarnya di mana? Belajarnya di mana? Nggak ada kan? Ada dulu kita dilatih menggambar dan apa deh konteksnya bukan ini. Akhirnya alhamdulillah saya sebagai kreator begitu ya, dengan teman-teman Muhammadiyah juga, dengan tim saya juga akhirnya menciptakan sebuah simulasi pelatihan kreativitas yang sudah digunakan oleh banyak sekolah dari mulai daycare, PAUD, SD, SMP, SMA, dosen, S1, S2 sampai corporate. Kalau boleh tahu apa tuh Pak simulasinya? Ini kasih rahasia ini ya. Pakai rahasia segala Pak ya? Tapi nanti dibocorkan dong Pak ya. Kenapa? Nanti dibocorkan nggak nih? Hubungi mata hati ya. Hubungi mata hati, oke. Tapi ya ketemu di sana aja lah. Oke. Pak, kalau mau bicara tentang pendidikan Muhammadiyah di Kota Batu sendiri, ini ada berapa perguruan tinggi? Perguruan Muhammadiyah nih Pak. Kalau bukan tinggi saja ya dari yang tingkat dasar. Belum, masih di dasar, makanya pendidikan dasar dan menengah. Jadi di Batu ini kan kota kecil ya kalau boleh bilang ya. Jadi karena kita mau bukan PT kan ada UMM udah sedikit lagi udah deket UMM. Perusahaan Muhammadiyah itu kan berbatasan dengan Batu juga. Jadi jadi akhirnya di sini ya nggak tahu ke depan mungkin ada dorongan dari masyarakat kok Batu nggak bikin Muhammadiyah kampus, apalagi Bapak dan teman-teman bidang kreativitas kok mau bikin kampus industri kreatif atau akademi industri kreatif itu. Tapi selevel D1, D2 itu belum ada itu Pak. Kenapa? Itu kan belum ada ya? Belum ada. Mungkin mau bikin rahasianya keceplosan ya Pak ya? Jadi di Batu itu ada sekolah, ada dua yang mengelola. Kebetulan di Muhammadiyah itu ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya. Bapak-bapaknya itu namanya Muhammadiyah. Di bawah ini ada beberapa ortum. Salah satunya adalah Aisyah yang dikelola oleh ibu-ibu Muhammadiyah. Aisyah itu. Ya, di sini mereka bikin PAUD. Nah, jadi di Batu itu ada mulai dari daycare, apa ya, penitipan itu ya. Ada daycare, ada gitu ya Pak ya. Ya, ada taman bermain atau KB ya, kelompok bermain. Yang berikutnya ada TK. Di sini kalau nggak salah di Batu ada 7 TK, 7 lah ya. Ada KB juga ada, di situ juga ada KB-nya, ada daycare, ada beberapa. Terus kalau SD-nya enggak banyak, di Batu itu cuma 2. Ya, SMP-nya jadi SD Muhammadiyah 4 sama SD Muhammadiyah 5. Tahu sendiri SD Muhammadiyah 4 itu di Batu moncer banget. Siapa yang nggak kenal SD Muhammadiyah 4 Batu itu ya. Yang kedua SMP-nya SMP Muhammadiyah 8 dan SMP Muhammadiyah 2. SMP Muhammadiyah 8 ini juga sekolah favorit juga di Batu, luar biasa. Ya. Yang SMA-nya ada SMA Muhammadiyah 3, ada SMK Muhammadiyah 1, ada SMA Islam, ada 3. Jadi ada 1 SMA, ada 1 SMK, dan 1 bukan nama Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah itu SMA Islam. Tapi basicnya Muhammadiyah. Basicnya Muhammadiyah. Ada juga pesantren. Ada yang menarik juga tren pesantren. Kalau kita lihat sekarang pesantren internasional kan banyak. Banyak Pak, iya. Nah, Muhammadiyah juga punya ya. Punya. Pesantren tumbuhnya malah cepat. Sekarang di Indonesia hampir 500-an. Padahal dalam waktu cepat pergerakannya malah mengalahkan sekolah sekarang. Oh iya. Ini sebenarnya sangat menarik karena pesantren itu juga, padahal dulunya pesantren. Awalnya kan Ahmad Dahlan, Ki Haji Ahmad Dahlan kan melihat pesantren, melihat kampus sekolah modern ala barat. Dikotomi ini dia mencoba mensinergikan, mengintegrasikan. Akhirnya muncul sekolah yang Muhammadiyah. Ya, tapi ada Islam. Sekarang balik lagi pesantren. Saya tidak tahu. Ini pertanyaan menarik, Mas. Karena apa? Kok lagi tumbuh lagi ya pesantren? Betul ya? Ibu, orang-orang wali itu kan banyak pesantren. Kenapa? Saya menariknya begini. Mungkin tantangan zaman itu tidak hanya teknologi, tidak hanya sains ya, tidak hanya matematika dan sebagainya, tetapi akhlak itu juga tantangan. Sikap itu tantangan. Jadi mereka masukkan, loh kok balik khawatir nanti kebablasan Pak ya. Balik mana? Tapi ternyata di pesantren menariknya juga saya lihat beberapa pesantren kita itu mungkin nggak banyak administrasi. Ini kritik untuk pemerintah ya Mas. Mungkin kalau saya sarankan kritik untuk pemerintah dalam dunia pendidikan PAUD
menengah sampai detachment sampai tinggi. Sekarang terlalu banyak birokrasi, terlalu banyak administrasi yang dimana di sini menjerat para pendidik kita untuk menjadi seorang administrator. Ini harus agak berat, tapi saya sampaikan. Contoh birokrasinya seperti apa Pak yang memberatkan? Misalnya program ini, program itu, semuanya terdata dan yang mengerjakan adalah guru atau tenaga pengajar. Yang seharusnya ini bisa dikerjakan oleh seorang administrator. Jadi sekarang seorang guru ya administrator ya pendidik. Akhirnya apa? Mengalahkan waktunya dia bertemu, bertatap muka, berinteraksi langsung dengan siswanya. Meskipun orang menyebut Merdeka Belajar, silakan ini. Tapi ini ya boleh saya kan kritik ini nggak apa-apa dong ya. Tapi ini kan transisi. Tapi di pondok pesantren saya lihat, saya punya anak di pondok pesantren, saya punya di sini juga. Saya lihat nggak banyak ribet-ribet dengan administrasi. Mereka lebih fokus. Misalnya begini, tak kasih contoh. Di pondok itu anak-anak keluar bermain bola, nggak usah bikin kurikulum bola, dari kita ambil pelatih bola aja nasional beres. Terus anak-anak itu main di sawah, dilepas saya main di sawah itu, bermain ikan. Wah, cari ikan, ini cinta lingkungan. Iya kan? Mereka wah main gerombol sana sini, self confidence-nya tinggi, timnya tinggi. Bahkan anak saya itu pulang dari pondok itu ya saya antar ke pondok, datang gitu teman-temannya gembira sekali, tasnya dibawakan. Ini kerja tim loh, ini kepedulian loh. Ini nggak diajarkan pakai tetek bengek yang mungkin di atas kertas secara kurikulum bagus, tapi aplikasinya yang ini perlu dipertanyakan. Ya tidak semua, tapi ini kan sebuah kritik. Ini realita ya Pak ya. Kritik kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak ya. Malah nggak apa-apa. Malah ini fenomena ini bisa bikin orang jadi introvert nggak sih Pak? Ya, iya betul. Betul ya. Apalagi ada ini juga kan. Gadget. Anak-anak kan nggak sempat berinteraksi dengan yang lain. Bukan itu tidak baik, itu baik juga. Artinya ketika ada interaksi ini, akhirnya bisa jangkauan teman kan tidak hanya lokal tapi internasional. Mungkin yang perlu disinergikan itu atau diintegrasikan adalah timingnya, waktunya. Kapan harus bermain gadget, kapan harus bersosialisasi dengan masyarakat, karena kapan bersinergi dengan alam. Akhlak itu kan akhlak kepada Tuhan, kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Bagaimana sikap kita akhlak dengan tumbuhan, dengan binatang. Lah semuanya kan sudah ada di sini, binatang di sini, alam di sini. Nggak belajar langsung ya lewat layar HP ya Pak ya, atau laptop. Kalau kita belajar langsung di alam, jadi tahu nih secara langsung, hati juga ya ikut terpanggil ya Pak ya. Itu menarik. Oke Pak, ini bentuk dan sistem pendidikan Muhammadiyah apakah sudah sepenuhnya nih diterapkan di sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Batu khususnya? Iya. Saya bilang Batu itu meskipun kota kecil dan hanya 3 kecamatan, tapi saya menyebutnya Batu itu Indonesia kecil loh. Indonesia kecil karena? Ya karena gejolak apapun di sini itu kan kota pariwisata Mas. Betul. Semua orang datang ke sini dari berbagai lintas demografi, ya toh, umur, profesi dan sebagainya. Sehingga sinerginya ke sini itu sangat luar biasa, pertumbuhannya sangat cepat. Maka ketika bagaimana sekolah kita, yaitu tadi ya sekolah kita ada yang oke, ada yang masih proses ini dan sebagainya. Tapi yang leading ada, yang tengah-tengah ya ada, yang harus masih di up ini juga ada. Tapi bagaimanapun juga karena prinsip daripada Muhammadiyah seperti disarankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita berkemajuan ya kita selalu visioner. Betul. Selalu berpikir bagaimana ke depan. Orang mungkin berpikir itu tidak penting, bagi kita itu penting. Karena diciptakannya pendidikan oleh Muhammadiyah, oleh Ahmad Dahlan itu kan melawan kebodohan, kemelaratan, kemunduran. Kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Kebodohan, kita jangan bodoh, melarat, kita harus kaya. Iya. Gitu. Oke, Pak, nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana dengan tenaga pendidiknya. Ya, apakah sudah juga dibekali juga dengan pengetahuan ke Muhammadiyah ini ya. Tapi sabar dulu untuk menjawab dan juga sabar untuk pemirsa Dama TV. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
Ya, Anda masih menyaksikan Ngobras, Ngobrol Santai, masih bersama dengan Bapak M. Arif, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Bidang Dinasmen Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah ya. Tadi kita udah ngobrol bagaimana pendidikan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kota Batu ini, ada yang masih perlu di-push, ada yang sudah good ya, sudah terkenal dengan segala prestasinya. Lantas bagaimana dengan tenaga pengajarnya nih Pak, tenaga pendidik? Apakah juga harus dibekali dengan pengetahuan kemuhammadiyahan sudah berjalan ya Pak? Iya, itu harus. Namanya kita kan harus menciptakan orang-orang yang pengajar, pendidik ya. Namanya pendidik itu kan tidak hanya mengajar transfer knowledge aja, tapi harus menjadi contoh, menjadi figur, menjadi teladan dengan hati dan harus ikhlas juga. Maka di Muhammadiyah juga ketika menjadi guru Muhammadiyah melalui tes apa gitu, pertama itu sudah ditanya harus aktif di Muhammadiyah, nanti otomatis menjadi Muhammadiyah dan nanti harus ikut kegiatan. Jadi ada yang namanya Darul Arqam. Darul Arqam itu adalah penguatan ideologi Muhammadiyah. Ya, penguatan ideologi Muhammadiyah kepada guru-guru. Dan itu rutin. Ada rutin dilakukan tiap semester barangkali atau tiap tahun gitu, ketika Ramadan itu pasti. Terus ada lagi pengajian. Kalau di Islam kan pengajian, ada pengajian yang harus mereka ikuti, pengajian Ahad pagi di Masjid At-Taqwa itu, dan juga pengajian kan mereka aktif di ranting, di cabang maupun di daerah. Itu ideologi tetap. Selain itu juga di sekolah-sekolah, selain gurunya, siswa-siswa juga diajar kemuhammadiyahan. Bagaimana organisasi ini berdiri, bagaimana dibentuk tujuan dan sebagainya. Pakai apa organisasinya. Selain Muhammadiyah itu kan ada Aisyah, Ortomnya, ada Nasyiah, itu perempuan yang pemuda Muhammadiyah juga ada, Tapak Suci juga ada. Terus ada lagi juga IPM, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Hizbul Waton atau Pramuka, ada Tapak Suci dan lain-lain, ada Lazismu dan lain-lain. Itu diperkenalkan. Nah, guru-guru itu selain mendapatkan pendidikan kemuhammadiyahan atau al-Islam, mereka juga dibekali kompetensi kekinian yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi mulai dari kebutuhan era kekinian termasuk pelatihan kreativitas itu hampir seluruh guru sudah. Tapi ini mau diadakan lagi kan, ya namanya iman, ilmu itu kadang naik, kadang turun. Itu harus dimotivasi terus untuk menyadarkan agar terus selalu meningkatkan. Bahkan kalau pendidikan itu kan kita ya alhamdulillah kita bisa bersinergi dengan Universitas Muhammadiyah. Ini tahun ini kita memberangkatkan guru kita itu 35 masuk S2. Ya, yang lain dan tentunya beasiswa juga kan. Nah, untungnya di Muhammadiyah begitu, karena Muhammadiyah itu besar, jaringannya besar. Dan saling mendukung Pak ya. Ya, saling kuat menguatkan. UMM memberikan ini, ya sudah guru kita berangkat menjadi S2. Karena bagaimana kita belajar atau mengajar, mendidik dalam konteks ini kita tidak mengupgrade ya dan mengupdate ilmu kita, nggak mungkin. Bagaimana ngomong terdepan, tercepat dan sebagainya kalau kita nggak mengupdate dan update kan nggak bisa. Betul. Bahkan yang S2 ini sudah kita rancang lagi, kita rumuskan belum, tapi untuk S3 saya kepingin meskipun di TK ada S3. Semakin sulit loh ngajar S3, TK itu. Benar. Kebetulan saya pernah menjadi kepala DKR KB3. Saya pernah. Jadi meskipun laki-laki, saya dengan ibu-ibu itu saya pernah dengan TK. Wah, interaksinya luar. Ini sebenarnya ilmu yang sangat menarik dan harus bersungguh. Apa yang mengejutkan ketika itu Pak? Melihat perkembangan dari pendidikan anak usia dini itu. Yang saya lihat pertama dari anak-anak itu ternyata keliaran ide gagasannya itu luar biasa. Karena ide itu bisa muncul dengan kenaifannya, dengan ketulusannya. Kadang kita kan sudah terrecoki, terracuni dengan segala macam-macam. Kadang ide kita kurang liar, kurang kreatif. Tapi anak-anak TK itu kan polos tuh. Kadang-kadang kan pertanyaan mereka ini apa, itu apa, itu sebenarnya gitu ya. Yang enggak di luar prediksi kita. Tapi itu memicu kita, kok tahu ya anak ini sesuatu loh ini. Itu dari sisi itu saya bisa menangkap itu. Yang kedua ya banyaklah melatih kelas sabaran dan sebagainya, termasuk dengan mak-maknya. Kalau di guru-guru TK itu kan
banyak kan ibu-ibu. Betul. Kepala sekolah 16 ibu-ibu semua. Menarik. Tantangannya jadi lebih besar Pak ya. Baik dari usia dini sampai nanti perguruan tinggi kayaknya harus upgrade terus pendidikannya Pak ya. Iya, upgrade dan update gitu ya. Upgrade dan update. Oke. Bagaimana dengan kurikulum nasional nih Pak? Saya selalu menyampaikan kepada guru-guru kita harus lebih dari sekedar kurikulum nasional. Oke. Kita harus melampaui itu. Karena ada plusnya. Plusnya, misalnya kita terpilih sekolah contoh. Misalnya kita kan sekolah kita banyak, ada beberapa yang terpilih menjadi sekolah contoh. Kalau yang baru sekolah kita terpilih sebagai sekolah penggerak. Kalau di Batu itu kemarin waktu ke Singapura itu ya, yang paling banyak dari swasta itu sekolah penggerak yang hadir, maksudnya yang dikirim oleh riwayat ya dari Dinas Kota Batu. Dari Dinas Kota. Mayoritas dari Muhammadiyah. Oke. Kan menunjukkan kualitas kita gitu. Betul. Misalnya sekolah penggerak, sekolah percontohan, sekolah imbas dan lain-lainnya. Saya sampaikan, pelajari itu baik-baik. Tapi ingat, kita harus terdepan. Kalau you masih itu saja, ikut itu sama dengan sekolah yang lain. Betul. Maka pikirkan bagaimana melampaui itu. Ini yang selalu rahasia loh ya. Oke, rahasia Muhammadiyah nih, buka-bukaan ini. Buka-bukaan dong Pak. Tapi nggak apa-apa, untuk bangsa, untuk kebaikan kita semua. Iya. Seperti pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebarkanlah ilmu itu, kamu akan menjadi, semakin disebarkan kan kita semakin pintar. Seperti beramal semakin banyak kan kita juga semakin makmur kan, begitu. Maka ketika Muhammadiyah terpilih menjadi sekolah imbas, sebagai sekolah-sekolah, saya berikan semua, tidak apa-apa. Kalau kalian berikan semua, kalian akan dilebihkan lagi, ditambah lagi ilmunya. Karena termasuk ini, sekolah kita itu kan sekolah swasta Mas. Iya. Banyak yang diambil juga diangkat ke negeri. Seperti apa itu Pak? Loh kan diangkat, biasanya kan terus diangkat jadi negeri, gitu. pegawai negeri. Diambil. Pegawai ada negeri. yang pegawai negeri juga dimutasi. Oke. Ada yang belum ASN atau PNS dijadikan P3K, dipindah. Kita terbuka. Silakan ambil, tidak apa-apa. Kita meyakini ketika kita bisa menciptakan seorang pemimpin, bahasanya begitu, berarti kita bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Jika kita bisa menciptakan guru terbaik, insya Allah kita akan bisa terus menciptakan guru-guru yang terbaik. Jika diambil pemerintah, itulah tujuannya. Bahwa kita adalah, itu malah menjadi bukti ya Pak ya? Bukti, nggak apa-apa. Kita bisa kok menciptakan, itu peran kita di negara ini, di bangsa yang kita cintai ini. Kurang lebih begitu Mas. Oke, seru banget nih ya. Oke, terkait dengan yang selalu update tentang ilmu, bagaimana sih Muhammadiyah ini bisa menyeimbangkan diri, menyamakan dengan sekolah-sekolah internasional kan semakin banyak nih Pak ya. Di Kota Batu mungkin banyak juga nih sekolah bertaraf internasional Pak. Bagaimana Muhammadiyah menanggapi fenomena sekolah internasional ini? Kita harus hati-hati kadang dengan kata-kata semacam itu. Ya, itu branding. Branding ya, kita hati-hati dengan branding. Muhammadiyah itu dengan sejarah yang panjang, kita tidak serta-merta pendidikan itu adalah persoalan bisnis. Pendidikan bukan bisnis. Yang internasional itu kadang bisnis loh, cuan loh. Kita tetap murni bahwa kita ingin mencerdaskan bangsa ini. Ingat, ya, pendidikan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah itu milik persyarikatan. Tidak ada yang atas nama perseorangan. Misalnya kita mendirikan nih sekolah, ya sudah, wakaf atas nama Muhammadiyah, nggak ada yang atas nama perseorangan. Seperti Ahmad Dahlan kemarin itu membuat persyarikatan, kan didirikan begitu, bukan milik dia, meskipun punya dia. Yang mendirikan dia, yang bikin meja dia, rumahnya dia, tapi milik persyarikatan. Dalam konteks ini tentunya adalah penyelenggaraan sistemnya secara nasional, sama, bagus, terus berkembang. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang baru, banyak didirikan oleh yayasan yang bisa jadi perseorangan. Pertama muncul, tapi begitu orangnya yang pertama, leader yang nggak dipahami oleh generasi berikutnya, bahkan diwariskan konon, apa yang terjadi harta warisan? Bisa morat-marit Pak ya? Bisa morat-marit, dan tanda-tanda sudah mulai kelihatan di Batu ini sudah mulai kelihatan. Itu terbuka loh aku ngomong ini. Sudah ada fenomena itu ya Pak ya? Karena standarnya udah beda, nggak bisa menjaga, ya kan? Beda dengan kita, karena itu milik persyarikatan. Semua orang berlomba-lomba kalau baikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kita tidak mencari penghidupan di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah.
Beda nggak? Roto banter ngomong gue. Beda. Sekolah perlu digarisbawahi Pak ya. Ya, bukan untuk mencari penghidupan di situ, tapi kita menghidupi Muhammadiyah. Maka saya yakin tidak akan hancur. Berbeda dengan yang akhirnya menjadi penghidupan orang banyak. Iya kan? Akhirnya sekolah itu tiba-tiba ya. Nah, apakah Muhammadiyah tidak akan membuat sekolah internal? Banyak. Sudah di beberapa tempat banyak. Nah, di Batu ini lagi progres karena kita nggak bisa main-main seperti saya katakan era decoupling tadi. Keterlapasan. Oke, kemarin ada, tapi ke depan bagaimana? Kita tahu segmen sekolah internasional di sini tuh dari mana sih? Mungkin orang-orang sini yang ini ya. Terus dari luar pulau, Kalimantan, Sulawesi, bisa jadi begitu. Nah, sekarang kesadaran itu muncul di sono. Di sana juga bikin. Jangan-jangan nanti kita bikin terus ditiru Pak ya? Wah bukan ditiru nggak apa-apa. Kan di sana sudah banyak. Dari Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain kan sudah mulai bikin, kan nggak kesini lagi. Iya. Kita sudah lihat beberapa contoh di Malang nih kalau buka, kan ada kampus yang sudah disiapkan internasional, gede banget, biayanya mahal. Yang daftar nggak ada loh. Oh ya? Iya, akhirnya diturunkan sedikit. Jadi bukan hanya soal fisikal, bukan hanya persoalan fisik saja, bukan itu. Itu kan yang menggoda awal kan itu. Iya. Oh keren banget nih. Iya, tapi di dalamnya terbukti apa enggak? Tahu, Pak, ya? Ternyata banyak persoalan yang muncul. Nah, tapi ya Muhammadiyah bahkan TK di Batu aja kita Aisyah mau bikin itu. Ini udah mulai sebenarnya kita sudah bikin Mas berapa tahun lalu, tapi bahasanya bukan internasional, itu bukan berstandar atau apa, tapi berwawasan. Sekolah Muhammadiyah di Batu semua berwawasan internasional. Kenapa? Kalau berstandar, loh apa harus distandarkan dengan mereka? Kebutuhannya nggak sama, kebutuhannya berbeda. Betul. Tapi wawasannya harus sama, global. Kenapa? Wawasan global itu apa sih? Ya semacam kreativitas. Ketika kita memakai konteks kreativitas, maka itu sudah berwawasan internasional. Kenapa saya katakan zaman ke depan unpredictable? Siapa yang bisa jawab zaman yang tidak terprediksi? Hanya orang kreatif. Kreatif itu adalah orang yang tanggap dan respon terhadap perubahan. Tanggap dan respon terhadap perubahan. Jelas toh? Nah ini yang harus dipersiapkan juga. Insya Allah sekolah ya? kita di Batu meskipun nggak pakai embel-embel internasional, secara basic skill kompetensi wawasannya internasional. Mempersiapkan generasi terus ya dengan wawasan yang kekinian juga nih para Rosmani tentunya, walaupun tidak apa ya Pak ya, tidak branding internasional, marketing. Betul. Baik, Pak Arif sabar dulu ya. Ini Pak Arif semakin bersemangat nih ya. Pemirsa Dama TV jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol santai bareng dengan Pak Arif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih menyaksikan Ngobras, Ngobrol Santai, dan masih bersama dengan narasumber saya, Pak Arif, yang dari tadi menggebu-gebu ya, bercerita tentang pendidikan Muhammadiyah yang berwawasan internasional sekarang Pak ya? Betul ya Pak ya? Itu tahun 2000-an awal sih sebenarnya. Itu dimulai 2000-an awal ya, kita udah kesadaran itu Pak ya, nggak mau kalah dong sama sekolah yang lain ya Pak. Era global kita harus terdepan dong. Harus terdepan. Yang penting kreativitas juga diutamakan ya Pak ya. Berbicara tentang kreativitas, pengajaran ilmu pengetahuan, apakah ada pengetahuan ekstrakurikuler di Muhammadiyah sendiri? Seperti apa? Mungkin yang beda dari sekolah lain. Pasti ada ya. Sekolah kita kan keberagaman itu di sekolah Muhammadiyah itu kan tidak hanya untuk orang Islam. Tidak hanya untuk orang Muhammadiyah. Nah, ini yang boleh dibuka wawasannya Pak. Karena konotasi sekolah Muhammadiyah ini khusus orang Muslim aja. Apa bisa nih dari? Di Muhammadiyah Batu aja yang sekolah antara yang Muhammadiyah dengan yang bukan Muhammadiyah aja banyak yang bukan Muhammadiyah. Gitu. Malah saya tantang teman-teman, ayo dong terima orang yang selain Muslim. Mereka masih malu-malu. Gitu. Tapi kalau kampus sudah ada. Bahkan di Papua itu kita punya sekolahan perguruan tinggi itu lebih banyak Nasraninya daripada Muslimnya. Di Papua Pak ya? Di Papua. Itu artinya Muhammadiyah sangat terbuka. Di Muhammadiyah UMM aja lah. Kita nggak harus pakai hijab toh.
Oh iya. Iya kan? Itu kan banyak juga ya yang bule-bule di situ juga banyak. Ya, jadi Muhammadiyah itu sekolahnya untuk siapa saja. Enggak apa eksklusif banyak untuk inklusif untuk Muhammadiyah terbuka saja. Untuk segala terbuka kalangan untuk siapa ya. saja. Bahkan anak itu saya minta guru-guru sekali-sekali main apa namanya itu permainan tradisional dengan sekolah-sekolah yang Kristen itu biar anak-anak dipadu dengan mungkin dengan agama yang lain. Kalau ada sekolah entah agama Hindu, Buddha silakan nggak apa-apa, itu kita terbuka. Bahkan kita kemarin di diskusi awal tahun ini juga mencoba untuk bagaimana kita bersinergi bekerja sama. Nggak apa-apa, toh ini sekolah kan untuk bangsa ya, bukan hanya untuk Muhammadiyah. Nah, bagaimana ekstrakurikuler di Batu? Yang menarik ada, bahkan ada satu sekolah kita itu Muhammadiyah 4 itu ekstrakurikulernya luar biasa dulu. Bahkan sampai teaternya itu fenomenal, sampai Jawa Timur menang 10 kali sampai nggak boleh ikut itu. Itu justru sekolah swasta karena diolah oleh swasta, justru kesempatan itu terbuka lebar. Bahkan kemarin ada satu event sekolah kita SMP Muhammadiyah 8 itu menggelar di Batu Town Square ini, Batos ya, itu Muhammadiyah mencari bakat itu, M8 mencari bakat. Wah, ada reog, ada tapak suci, macam-macam itu. Itu kan hasil daripada gamelan dan sampai itu hasil daripada ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu tidak hanya yang Islami, tapi selain kita punya ekstrakurikuler yang wajib ya, ada HW. Di sebelah waton itu pramuka. Sebelum ada pramuka itu yang mirip pramuka itu kan di sebelah waton. Nah, ada juga yang wajib nih ya, ada tapak suci, pencak silat. Suci. Kemarin baru menyelenggarkan. Bahkan alhamdulillah dalam event lokal, nasional maupun internasional seperti SEA Games kemarin kan kita juga banyak menyumbang medali terkait pencak silat. Nah, itu ada. Terus paduan suara, nyanyi, banyak lah, komplit semuanya ada, dari seni rupa, seni suara atau seni drama, semuanya ada semua. Jadi olahraga banyak, bahkan ini, aduh saya lupa namanya ini. Ya udah, nanti kita sambil browsing Pak ya. Ya ini gaul banget itu, anak-anak pasti suka, dan kita lagi siapkan atlet-atlet kita, karena kita akan bikin juga olahraga itu bulan November itu kan hari lahirnya Muhammadiyah ya, itu sekalian hari olahraga nasional gitu kan. Dulu kan Batu fenomenal dengan HW-nya, dengan sepak bolanya, dan kita sekarang push lagi gitu. Ekstra banyak sekali, ekstrakurikuler banyak sekali. Bahkan TK itu, TK apa? Anak TK itu kita latih drum band. Satu-satunya di Kota Batu yang pernah tampil di Gedung Gerahadi itu anak-anak. Di mana Pak? Gedung Gerahadi Surabaya. Wow. Anak-anak TK itu Pak ya? TK main drum band, TK apa satu itu. Nah itu kan ada bercerita, ya banyak ya, pokoknya ekstrakurikuler banyak sekali ya. Banyak ekstrakurikuler. Bahkan game ada prestasi ya. Mas ya juga. Oh, game online. Iya. Kan apa mau dilombakan juga di kita. Kita harus ikut yang baru. Bahkan saya bilang guru-guru, you harus bisa ciptakan anak-anak bikin minion. Minion ya? Tahu Pak. Itu kan keren. Bikin apa? Bikin robotnya atau gimana Pak? Enggak, selevel itulah. Aplikasinya? Iya, selevel itu. Bikin apapun ya. Jadi tidak hanya, kan kita ada hafiz Quran, kan apa namanya, sekolah kita itu kan juga diciptakan karena dakwah sekolah Islam, kan harus berbasis Al-Quran. Tetap intinya adalah ketauhidan ya, kecintaan kepada Allah, tapi keimanan kita juga harus semakin kuat, tapi kita sanggup menjawab tantangan zaman, termasuk anak-anak itu. Jadi game-game apa ada dilombakan juga di kita. Bahkan tadi saya sampaikan, tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga menciptakan minion itu. Tidak melulu tentang belajar tentang pendidikan agama saja Pak ya, tapi juga menjawab tantangan zaman. Bahkan terdepan. Itu kan keren. Robot, ekstra robot kan ada. Ada ekstra robotik ya? Muhammadiyah 4 ada. Wow, luar biasa nih. Boleh segera ya kalau mamanya buah bahkan guru-guru sudah gamenya itu, simulasinya itu pakai misalnya leadership atau team building team atau winning team, itu main pakai kartu nggak apa-apa. Bahkan pakai Lego. Oh iya, Lego. Pakai Lego. Keren kan? Keren. Jadi Lego itu harus kita aktifkan, kita manfaatkan untuk pembelajaran. Betul. Tidak hanya permainan. Itu kreativitas loh itu. Iya. Lego itu bisa mengasah kreativitas ya Pak ya. Sepakat. Ini membuktikan bahwa Muhammadiyah terdepan dong dalam segala kreativitas. Amin. Kita lanjut Pak. Ada nggak sih Pak batasan apa yang tidak diperkenankan dalam perguruan Muhammadiyah, mungkin dalam segi pengajarannya Pak?
Ya, ini attitude, ini sikap ya, yang Iya. banyak sikap ya. Ada beberapa norma yang mungkin paling simpel aja kalau mengajar ya kita nggak boleh mengajar yang menyimpang dari ketauhidan. Tapi kalau diskusi untuk wawasan nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Diskusi untuk wawasan nggak apa-apa. Apa itu agama ini, agama itu, kenapa filsafat ini, diajarkan. Diskusi ya, bukan diajarkan. Itu boleh. Tapi kalau anak sesuai dengan porsinya. Ya, tapi ingat bahwa kita itu contoh, guru itu contoh, ya. Ya, artinya bahwa pembelajar yang paling kuat bagi guru itu adalah contoh. Kita itu adalah bagi mereka itu kita contoh, kita dilihat, kita figur. Maka ya guru ojo ngerokok nih ngarepe, misalnya jangan merokok di depan anak-anak. Harus sopan, harus santun. Itu. Ya kalau pembelajaran ya nggak boleh yang membahayakan, yang membawa kemungkaran, itu ya nggak boleh. Yang menjauhkan dari ketauhidan, menjauhkan dari kecintaan kepada Allah, itu juga nggak boleh. Intinya begitulah, rambu-rambunya begitu. Oke. Apalagi sekarang perkembangan zaman semakin gila ya Pak ya. Iya. Kalau melihat kayak perkembangan di sosial media. Nah, itu kita ajarkan. Kemarin kan kita diskusi juga di anak-anak, di guru-guru juga ada tentang bagaimana bersosial media, kita ajarkan kita bagaimana safe-nya, keamanannya, bagaimana attitude-nya, itu ada. Kita kan di Didasmen ada tim kita yang dari ahlinya di Didasmen ini ya. Saya tidak sendiri. Jadi ada saya itu kan bukan di Didasmen saja, saya di Didasmen pendidikan dasar, menengah, seni budaya dan olahraga. Nah, di bawah saya kan ada lembaga dan majelis. Ada majelis pendidikan. Itu ada Pak Nur Widodo ya, ada Dr. Frida itu ahlinya soal sosial media. Nah, itu yang lebih ini. Ada Pak Iwan yang ahlinya vokasi LSP, ada Pak Rofik yang ahlinya di SDM dan sebagainya. Udah kita bagi-bagilah. Itu. Jadi ya kapasitasnya sudah ada di sana gitu. Oke. Kalau menurut Pak Arief, pendidikan di Indonesia ini apa yang harus diperbaiki, Pak? Pendidikan di Indonesia ya tadi kata kuncinya sebenarnya kita harus berwawasan global, itu pastilah seluruhnya harus. Tapi jangan, kalau yang Islam ya pendidikan barat boleh ya, saya namanya, tapi iman harus kuat. Kalau di Indonesia ini saya kira jangan terlalu banyak birokrasi, administrasi yang sangat menjebak daripada anak-anak kita itu, daripada guru-guru, sehingga waktunya itu kurang untuk siswa-siswa kita itu yang saya rasakan selama ini. Insentifnya memang ada, tapi toh tidak hanya itu tujuan pendidikan. Kita harus dekat dengan anak-anak, kita harus memberi contoh anak-anak, kita harus menjadi figur bagi mereka. Maka itu yang dikuatkan, karakter guru-guru, karakter pendidik itu harus kuat. Saya kira itu Mas. Jadi jangan aneh-aneh dengan hal, ya boleh ya program. Kadang ganti menteri, ganti program itu bukan masalahnya. Padahal ganti casing, padahal di sini podo gitu. Nah, jadi ini ya nggak terlalu berlebihan lah kalau yang seperti itu, yang wajar-wajar saja lah gitu. Saya kira sudah bagus terkait keberagaman. Kan ada dulu P4, sekarang ada P5. Itu bagus, esensinya bagus. Tapi jangan terlalu banyak birokrasinya gitu aja. Oke, terakhir Pak, administrasi itu. Harapannya Pak yang ingin Bapak capai dalam pengelolaan perguruan tinggi di Muhammadiyah khususnya. Perguruan tinggi? Perguruan di Muhammadiyah. Oh, perguruan Muhammadiyah, bukan tinggi ya? Iya. Perguruan di Muhammadiyah Batu saya harap ke depan ini menjadi, saya selalu berpikiran bahwa teman-teman saya sampaikan, kita harus menjadi pusat pendidikan terbaik di Kota Batu. Karena menjadi pusat, maka brandingnya harus kuat, brandingnya harus jelas, berwawasan ke depan. Ketika brandingnya bagus, maka marketingnya juga pasti bagus. Tapi tidak hanya cukup itu, sistemnya harus dikuati. Sistem di Muhammadiyah harus kuati. Yang berikutnya SDM. Maka kita sekarang dalam waktu berapa tahun ke depan, kita sekolah anak S2, S3 terus. Nah, itu yang kita siapkan. Baru ngomong finance kan, ngomong ini dulu gitu loh ya. Oke, baik Pak Arief, rupanya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya dan juga membuka wawasan kita tentang pendidikan di Muhammadiyah ya. Sukses selalu, sehat selalu Pak Arief. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama. Baik, pemirsa Dama TV, demikianlah ngobrol santai kita bareng Pak Arief, yaitu Wakil Ketua Pimpinan Daerah Bidang Didasmen Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah. Dan kita harus berpisah sejenak. Saya Didit Pramono pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.